Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liriani dengan NIM F1B 023100006. Saya sendiri salah satu anggota dari kelompok 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil laporan yang telah kami buat tentang praktikum dasar pemrograman percobaan pertama dengan judul pengetahuan dasar pemrograman. Jadi yang pertama, praktikum ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, kita sebagai mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa harus memahami struktur bahasa C atau C++. Yang ketiga, kita sebagai mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. Yang keempat, kita sebagai mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada struktur bahasa C atau C++. Jadi setiap bahasa pemrograman memiliki struktur data dan aturan penulisan kode program. Terus berikut ada contohnya. Contoh kita ini struktur kode program secara umum untuk bahasa C atau C++. Jadi, program di atas misalnya dapat disimpan dengan nama latih 1.c+c.pp. Cara untuk menyimpan dan mengcompiler program berbeda-beda tergantung compiler yang kita pakai. Ketika di run, maka di layar akan muncul sebuah tulisan "Selamat belajar C++". Contoh di atas juga adalah sebuah contoh program sederhana menggunakan C++. Namun, penggalan program tersebut telah menyertakan sintak-sintak dasar bahasa C++. Terus selanjutnya yang kedua ada tipe data. Jadi di sini ada dua jenis tipe data. Yang pertama ada jenis tipe data untuk di bahasa C. Ada lima tipe data. Yang pertama ada string, float, integer, char, dan double. Yang pertama ada string. String itu untuk data dalam bahasa teks, dalam bentuk teks. Yang kedua ada integer. Integer itu untuk bilangan bulat. Gitu. Terus yang ketiga itu ada float. Float itu untuk bilangan pecahan. Terus double ini untuk bilangan pecahan dengan jangkauan data yang lebih luas atau angkanya lebih dari 1. Terus untuk char itu karakter. Jadi karakternya itu cuma 1. Sedangkan di C++ sendiri menamakan ada 2 tipe data, yakni yang pertama ada bool dan wildcard. Bool ini isi bilangan dari boolean, maksudnya yaitu ada true and false. Maksudnya true itu benar dan false itu salah. Jadi wildcard itu white character. Selanjutnya ada operator. Dalam C++ terdapat berbagai macam operator yang dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi. Di sini ada 7 jenis operator yang digunakan dalam pemanfaatannya. Yang pertama operator assign. Jadi operator assign ini sama dengan akan memberikan nilai dalam suatu variabel. Artinya memberikan nilai 5 ke dalam variabel sebelah kiri tanda sama dengan dalam pernyataan di atas dikenal sebagai satu value, left value, dan di sebelah kanan tanda sama dengan dikenal dengan r value, right atau right value. R value harus selalu berupa variabel, sedangkan R value dapat berupa variabel, nilai, konstanta, hasil operasi, ataupun kombinasi. Yang kedua ada operator majemuk. Dalam C++, operasi aritmatika dapat disederhanakan penulisannya dengan format penulisan operator majemuk. Yang ketiga ada operator aritmatika. Untuk operator persen sama dengan modulus, yaitu untuk mengetahui sisa hasil bagi. Misalnya A sama dengan 11% 3, maka variabel A akan terisi nilai 2 karena sisa hasil bagi 11 dan 3 adalah 2. Yang selanjutnya ada operator penaikan dan penurunan. Plus dan min-min, increment atau decrement. Terus ada operator rasional. Yang dihasilkan dari operator ini bukan berupa sebuah nilai, namun berupa bilangan bold, yaitu benar atau salah.
true atau false. Selanjutnya ada operatologika. Operatologika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true dan false. Biasanya operatologika dipakai untuk membandingkan dua kondisi. Misalnya 5 sama dengan 5, n 3 lebih dari 6. Mengembalikan nilai false karena true dan false untuk logika NOT. Contohnya 5 sama dengan 0 akan membalikan nilai false karena true. Yang terakhir ada operator kondisional. Formal penulisan operator kondisional ini yaitu kondisi tanda tanya hasil titik 2 hasil 2. Jika kondisi benar, maka dijalankan adalah hasil 1, dan jika kondisi salah, maka akan dijalankan hasil 2. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah secara berurutan dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Sini ada 7 jenis simbol. Bukan 7 deh. 2. Ada 9 simbol operator. Jadi yang pertama ada terminator, fungsinya untuk permulaan atau akhir program. Terus yang kedua ada garis alir atau flow line, fungsinya untuk mengarahkan aliran program. Yang ketiga ada preparation, fungsinya untuk memproses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang selanjutnya ada proses, fungsinya untuk memproses perhitungan atau proses pengolahan data. Selanjutnya ada input atau output data, fungsinya untuk memproses input atau output data parameter informasi. Selanjutnya ada provided front process atau subprogram, fungsinya untuk permulaan subprogram atau proses penjalanan subprogram. Selanjutnya ada decision, perbandingan atau pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya ada on page atau connector, fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir ada off-page atau connection, perhubungan bagian-bagian flowchart yang berada dalam halaman berbeda. Jadi untuk studi kasusnya di sini, soalnya kita membuat program untuk menampilkan output dari A dan B, di mana yang pertama ada nama dan NIM seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis. Yang kedua, soal yang kedua yaitu hasil perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2. Yang pertama, carilah volume bola dengan keterangan diameter sama dengan 2, dan terakhir ketua kelompok, di mana variabel diameter harus menggunakan tipe data integer. Yang kedua ada soal hitungan dengan banding A sama dengan increment 1 digit terakhir NIM ketua F1B 021 071, maka A sama dengan 1, B sama dengan decrement nomor kelompok C sama dengan 2, digit terakhir tahun angkatan praktikan. Sini ada gambar flowchart, hasil flowchart yang nomor pertama yaitu ada start, string nama NIM, masukkan nama dan NIM, proses nama dan NIM ke dalam string, penampilan nama dan NIM, dan end. Terus yang untuk flowchart yang kedua, soal yang kedua itu ada start, terus ada double radius, volume, integer A, B, Y, perangkat, diameter double C. Terus A sama dengan 8, B sama dengan 14, C sama dengan 24, pangkat sama dengan 0, MPI sama dengan 3,14. Yang selanjutnya ada radius sama dengan diameter per 2,0, dan seterusnya isinya. Dan LC out adalah keluarannya, dan N. Jadi, dan ini adalah script yang kita buat, kelompokan yang buat. Ini script untuk soal yang pertama.
Dan ini untuk script yang soal kedua. Sini. Dan ini hasil running yang untuk soal pertama. Dan ini hasil running untuk nomor kedua. Oke, untuk kesimpulannya, jadi kita menyimpulkan dari program ini, dari laporan ini, yang pertama ada dalam pembuatan suatu program, ada dasar-dasar penulisan yang harus diperhatikan. Kita harus tahu bagaimana cara penulisan program yang benar. Kedua, ada variabel dan tipe data. Setiap variabel dapat dalam proses harus memiliki tipe data yang tepat, tergantung pada nilai yang akan disimpan. Algoritma harus diuji dan dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja program. Yang kedua ada dalam struktur bahasa C atau C++, dimulai dari header. Setiap program C atau C++ biasanya dimulai dengan header file yang berisi deklarasi fungsi, variabel, dan konstanta yang digunakan dalam program. Fungsi biasanya digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti menghitung nilai atau menampilkan output. Variabel dapat berupa tipe data yang berbeda-beda, seperti integer, float, char, atau string. Terus selanjutnya ada yang ketiga, pada percobaan ini, tipe data yang digunakan yaitu yang pertama adalah menginput nama dan NIM kelompok menggunakan tipe data char, sebab inputnya berupa karakter huruf dan angka. Kedua, dalam mencari volume kerucut menggunakan tipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan data berupa angka. Tipe data selanjutnya memakai float, karena pada rumus kedua ada beberapa proses matematika yang menggunakan pecahan lanjut dan menghasilkan bilangan berupa bilangan desimal. Yang terakhir ada dalam memasukkan dan mengambil data dari bahasa pemrograman, seorang perlu memahami konsep-konsep dasar seperti tipe data, variabel, array, dan struktur data. Selain itu, seseorang juga perlu menguasai teknik-teknik pengambilan dan penulisan data, seperti input, output stream, file hiding, dan database management. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.